Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Marwatillah Bapak Dr. Haji Saprodi, yang saya hormati Bapak Haji Nuksan Maulana, Bapak Ahmad Tiri, seluruh pengurus Masjid Jami Marwatillah, seluruh jamaah Ahad subuh ini, mudah-mudahan senantiasa kehidupan kita diberkahi oleh Allah. Amin. Doa tadi itu kita bisa baca dalam satu hadis riwayat dari Anas bin Malik. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ada juga yang redaksinya wa barik lana fi Ramadan. Minta berkah itu setiap saat, ya, dikhususkan terlebih lagi sekarang ini di bulan Rajab. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab. Berkah itu maknanya, ziyadatul khair. Ziyadatul khair itu apa? Bertambah-tambahnya kebaikan. Bisa jadi ya, sesuatu yang tadinya sedikit tetapi cukup untuk orang banyak, itu namanya berkah. Ada orang yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala menurut perhitungan manusia itu tidak banyak, ya, tetapi cukup untuk keluarganya, untuk orang-orang yang menjadi tanggungannya, itu berkah. Ada orang yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepadanya ilmu agama yang tidak banyak. Misalnya cuma bisa ngajar alif-alifan, ya, tetapi dirasakan oleh orang-orang sekitarnya, bisa dikatakan ilmunya berkah. Ada orang yang usianya tidak panjang, ya, usia umat Nabi itu kan amal ummati baina sintina wa sab'in. Usia umatku itu hanya antara 60 sampai 70 tahun saja, ya. Tetapi usia yang tidak panjang itu dia manfaatkan untuk selalu beribadah kepada Allah, maka usianya berkah. Maka setiap kali ada yang ulang tahun, itu doanya kan, barakallahu fi umrik, ya kan? Atau mabruk angka, mabruk kan gitu ya. Berkah usia. Jadi bukan dari jumlah usianya yang panjang 60, 70, 80, tapi kualitas usianya itu. Ya, tentu saja kita ingin setiap tambah usia kita, setiap kali itu juga ibadah kita semakin membaik, ya. Dan itu ujiannya setiap hari, setiap waktu. Belajarnya setiap hari, setiap waktu. Ada kadang-kadang kita lagi rajin ke masjid, ya, kemudian ada situasi kita jadi malas ke masjid, ya. Itu yang disebut dengan imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang, ya. Lagi giroh-girohnya, lagi semangat-semangatnya, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada saja sesuatu yang membuat jadi nggak semangat. Maka penting
kita ini sebagai hamba Allah untuk selalu minta berkah usia. Bahkan ketika kita doakan pengantin itu kan, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Itu kan berkah. Perkawinannya berkah, minta berkah. Ya. Tetapi harus diikuti dengan capaian keberkahan itu. Dengan cara apa? Paling tidak ada dua. Ya, dalam Al-Quran itu, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk negeri itu atau kita nih beriman, bertakwa kepada Allah, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh, akan kami bukakan pintu berkah baik dari langit ataupun dari bumi. Jadi syarat yang pertama supaya kita berkah, iman, takwa. Ya. Pagi ini nanti kita akan mengkaji salah satu dari kitab tauhid, ya, tentang keimanan, ya, yang dikarang oleh Syekh Tahir Al-Jazairi. Jadi pentingnya setiap umat Islam itu mempertahankan keimanannya, mempertahankan keislamannya. Bahkan dipesan oleh setiap khatib setiap Jumat itu, wala tamutunna illa wa antum muslim. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Itu artinya ada potensi tercabutnya Islam dari diri kita, ada potensi tercabutnya iman dari dalam diri kita. Entah dengan cara apa? Apa dengan tidak menerima takdir Allah? Apa dengan tidak mensyukuri nikmat Allah? Lain syakartum la azidannakum, kalau kalian bersyukur aku akan tambah. Walain kafartum, kalau kalian kufur tidak mau bersyukur atas nikmatku, inna adabi lasyadid. Jadi harus dipertahankan terus. Nah, salat subuh ini, kajian subuh ini salah satu cara untuk mempertahankan keimanan kita kepada Allah. Jadi harus diasah terus, terus. Ya memang manusia ada bosannya, ya, ada bosannya. Tapi sifat bosan itu harus dilawan, harus dilawan. Subuh tadi kita berangkat Grimis, ya, Grimis ya, lagi enak-enak di tempat tidur, ya, harus bangun, itu perjuangan. Ya, maka itu salah satu cara mempertahankan iman. Jangan sampai hilang. Jangan sampai berkeyakinan ini gak bakalan tercabut iman di dalam hati saya karena saya adalah Islam keturunan diri saya. Karena orang tua saya beriman, ya, nggak mungkin tercabut. Jadi jangan berbicara seperti itu. Harus dipupuk terus keimanan. Jadi kalau pengen hidupnya berkah, cara yang pertama adalah beriman dan bertakwa. Setelah beriman, bertakwa itu gimana? Imtisalu awamirillahi wajtinabu nawahihi, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangannya, itu takwa. Melaksanakan perintah Allah yang mana? Yang sholat 5 waktu. Melaksanakan perintah Allah yang mana? Yang membayar zakat. Yang mana? Yang puasa Ramadan. Yang mana? Yang haji. Yang semuanya itu ada dalam rukun Islam. Yang namanya rukun ya harus ditunaikan. Ibu-ibu misalnya punya duit sekarang 100 juta. Amin ya rabbal alamin. Punya duit 100 juta. Badannya sehat, tapi tidak mau daftar haji, maka sama dengan
menyelisihi rukun Islam. Haji itu ya rukun Islam seperti sholat, wajibnya sama. Ya. Sholat wajib. Besoknya Ramadan, ya insya Allah sebulan lagi. Ya. Ini Rajab tanggal berapa ini Rajab? 22. Ya, 22 Rajab. Hari Jumat. Besok kita peringati Isra Mi'raj. Ya. Kemudian habis itu nisfu Sya'ban. Habis itu Ramadan. Ya. Makanya tadi baliklah Nabi Rajab, Sya'ban, Ramadan, ini 3 bulan yang disebutkan dalam doa tadi itu berturut-turut, bukan tanpa arti, bukan tanpa makna, bahwa 3 bulan ini jangan lengah kita dari beribadah kepada Allah. Ya sedekahnya, ya istighfarnya. Istighfar kan banyak itu yang diajarkan itu ya. Astagfirullahaladzim, atau misalnya saya beristighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu aka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Atau ulama baca itu 3 kali pagi, 3 kali sore. Udah apa kan? Jadi kita baca bareng-bareng dulu nih, mumpung masih pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya. Itu istighfar. Ya. Maka tadi setelah kita iman dan takwa untuk mencari berkah itu yang kedua beristighfar. Dalam surat Nuh, ya di situ disebutkan ayat 10 itu, faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Maka aku katakan istaghfiru rabbakum, beristighfarlah, minta ampunlah kepada Tuhanmu. Ya, istighfar itu kan minta ampun. Innahu kana ghafar, bahwa Allah itu Maha Pengampun sebesar apapun dosa yang kita lakukan selama kita masih hidup, kemudian tobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, maka tobatnya diterima. Ya. Kalau sudah urusan tobat, urusan istighfar, maka tidak perlu lagi melihatnya ke belakang, sudah depan aja itu, supaya nanti kita rajin ibadah kepada Allah. Yursilis sama alaikum midra. Kalau sudah beristighfar nanti akan diturunkan hujan. Ya, diturunkan hujan. Itu setiap kali hujan turun, kita kan doanya apa? Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikan
hujan yang diturunkan ini hujan yang berkah, bukan hujan yang mendatangkan bencana. Ya. Jadi hujan itu adalah rahmat Allah. Itu, ya. Jadi dua cara tadi mencapai berkah dalam kehidupan kita. Satu, iman takwa, yang kedua istighfar. Ya, nih apalagi selama bulan Rajab. Ya. Mudah-mudahan ya senantiasa kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Baik hadirin sekalian, kita kaji nama kitabnya Al-Jawahirul Al-Kalamiyah fi Idahil Aqidatil Islamiyah li Syekh Thahir bin Shalih Al-Jazairi. Ya, jadi tentang akidah Islam karya Syekh Thahir bin Shalih Al-Jazairi. Nafa'anallahu bi ulumi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kitab ini banyak dikaji di pesantren-pesantren. Ya. Jadi santri-santri dulu saya waktu tahun 90 itu yang ngajinya ini di pesantren. Ya, makanya penting ya kita mengkaji tauhid juga. Nanti kita buat menjadi 3 bahasan. Misalnya ahad yang kedua tauhid, ahad yang ketiga fikih, ya, ahad yang keempat tafsir misalnya. Ya. Kalau fikih ketamat kan? Ya, yang Fathul Qorib itu selesai. Semoga dengan tamatnya kitab itu ibadah kita semakin baik, semakin mengerti hukum. Ya. Nah, kitab ini dibuat dengan tanya jawab. Ada soal, ada jawab. Ya. Saya bacakan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama, ma makna aqidatul islamiyah? Apa makna akidah Islam? Jawabnya, al-aqidatul islamiyah hiya al-umur allati ya'taqiduha ahlul islami ayyajzimuna bi sihhatiha. Akidah Islam itu urusan-urusan yang diyakini oleh umat Islam dan harus benar landasannya. Itu akidah. Jadi urusan akidah ini menjadi penting ya bagi umat Islam, menjadi pegangan, menjadi satu keyakinan ya, sehingga dengan yakinnya kita adanya Allah, maka semakin semangat ibadah kita. Di sini ada nggak yang sholat nggak yakin? Nggak ada ya? Ini sholat gitu, ini yakin nggak sholat begini-gini aja? Ya. Sholat kayaknya begini-gini aja tuh yang nggak sholat. Kayaknya rezekinya lancar-lancar aja. Dia sholat rezekinya sholat aku. Itu nggak yakin. Itu nggak yakin. Sholat itu kewajiban kita sebagai hamba Allah kepada Allah. Itu kewajiban. Dalam keadaan apapun sholat itu tidak boleh ditinggalkan. Berdasarkan apa? Keyakinan kita bahwa kita ini makhluk, Allah itu khaliq, ada kewajiban sebagai seorang makhluk nih kita ini beribadah kepada khaliq Allah Subhanahu wa taala. Ulama yang bilang begini, kalau meninggalkan sholat tapi masih yakin di hatinya sholat itu wajib, itu nggak masuk kufur.
Tapi kalau sudah meninggalkan sholat, kemudian dalam hatinya ya meyakini bahwa sholat itu tidak wajib, maka itu kufur. Ya. Jadi itu satu ya. Akidah Islam adalah urusan yang harus diyakini oleh umat Islam kebenarannya. Ya. Makanya kadang ada dialog, ya dialog Islam dengan non-Islam, ya siapa Tuhan yang paling benar. Itu ada dialog. Kalau kita saksikan di YouTube itu kan banyak yang terkenal itu siapa? Dr. Zakir Naik gitu kan, dialog. Bagaimana Tuhan agama ini, bagaimana Tuhan agama itu dan lain sebagainya. Ya, buktikan dengan dalil-dalil yang nyata. Buktikan dengan fakta yang ada. Dan Islam ketika membuktikan fakta-fakta yang ada itu cocok secara rasional, cocok secara saintis juga cocok. Ya. Jadi di masjid ini jangan sampai ada orang yang ibadahnya gak yakin. Harus yakin bahwa ibadah itu kewajiban kita sebagai hamba Allah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lama-lama nanti ibadah itu menjadi satu kebutuhan, bukan kewajiban. Butuh. Jadi ketika nggak sholat, ada sesuatu yang hilang, gelisah karena nggak sholat. Ya. Beruntunglah mereka yang sudah bisa mencapai tahap ini. Ya, bukan ibadah itu menjadi satu kebutuhan, tetapi ibadah bukan menjadi satu kewajiban, tapi satu kebutuhan. Kita butuh. Ya. Pak Ustadz, saya ini sholat, udah sholat setiap hari, tapi hati nggak tenang. Tujuan sholat itu bukan hati menjadi tenang, bukan. Hati menjadi tenang itu hanya bonus saja. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Ya. Meskipun kita ibadah hatinya gelisah, terus ibadah kepada Allah. Karena tenang itu bukan tujuan. Tujuan kita ibadah apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan kita Allah. Lillah fillah, karena Allah. Jadi ibadah itu bukan karena makhluk, bukan karena orang tua, bukan karena suami, bukan karena istri, bukan karena anak, bukan karena tetangga, bukan karena siapa-siapa. Ibadah itu ya karena Allah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kita ucap. Katakan, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku itu lillah, untuk Allah. Ya, jadi harus yakin dengan akidah kita. Kan sekarang ada aja itu tayangan-tayangan di YouTube yang menyebabkan akidah kita menjadi nggak yakin, ragu-ragu, sampai akhirnya hilang. Contoh ada yang bilang begini di podcastnya, sholat kata dia begini, tunjukkan dalil perintah sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ada podcastnya itu kan? Nggak ada itu katanya di Quran itu Allah menyuruh sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya. Kan dijawabkan sama Ustaz Adi Hidayat itu, bukan hanya ada perintah sholatnya, tetapi juga dijelaskan secara rinci
subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Mungkin maksud podcast dia itu begini, nggak ada perintah langsung, sholatlah kamu subuh, zuhur, asar, gitu mungkin maksudnya. Ya. Jadi sama kayak tayangan-tayangan yang mengatakan bahwa Quran itu sudah mengalami berbagai macam perubahan. Ya. Itu lama-lama nanti umat Islam, oh iya ini ternyata Quran ada perubahan, ada penambahan, ada pengurangan. Sehingga nanti umat Islam itu dijadikan ragu-ragu, benar gak ini yang dia baca berupa Quran itu adalah kalamullah. Nanti dia ragu-ragu, begitu ragu-ragu meninggalkan ibadah membaca Quran. Ya, itu tujuan mereka itu, menjauhkan umat Islam dari ajarannya. Pertama, menjauhkan dari sholatnya, yang kedua menjauhkan dari membaca Quran. Padahal Allah sendiri yang menjamin dalam firman-Nya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Quran dan kami juga yang menjaga kemurnian Quran. Dulu Quran itu tidak ditulis, ketika turun melalui perantara malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad, Nabi membaca ayat itu di hadapan para sahabat menghafal. Gak ada tulisan gitu. Ya. Terus selama beberapa tahun sampai akhirnya terjadi peperangan, banyak sahabat yang hafal Quran meninggal dunia dalam peperangan. Khawatir jangan-jangan nanti Quran hilang, karena tidak setiap orang bisa hafal Quran. Akhirnya ditulis. Penulisan pertama itu nggak ada titik, nggak ada harokat. Ya, misalnya huruf ya begitu aja, huruf ta ya begitu aja, huruf ba ya begitu aja. Ya. Sampai akhirnya periode berikutnya diberikan titik, periode berikutnya diberikan harokat supaya tidak salah baca. Gitu. Ya. Jadi yang dimaksud di podcast itu perubahan mengurangi ayat, penambahan nambah ayat, mungkin maksudnya begitu mereka. Padahal Quran itu sejak turun tidak pernah ditambah ayatnya, tidak pernah dikurangi ayatnya. Allah yang menjamin itu dalam firman. Atau besok puasa Ramadan, ya, bikin podcast. Umat Islam ngapain lagi puasa Ramadan? Ya, atau mereka bikin puasa itu tidak seperti tuntunan Rasulullah. Ya, dibuat aja aturan sendiri. Ya, sama mereka itu. Kalau misalnya tujuan puasa itu cuma karena pengen sehat, enggak puasa juga sehat. Kata Nabi kan sumu tasihu, puasalah kalian maka kalian akan sehat. Tujuan puasa itu bukan sehat. Tujuan puasa itu menjalankan perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu tujuan puasa, menjalankan perintah Allah. Bukan sehat tujuannya. Sehat itu bonus. Ada nggak orang yang puasa sakit? Ada kan? Ada. Apalagi setahun nggak pernah puasa sunat, puasanya Ramadan aja. Ya, itu hari-hari pertama, uyang palanya itu, ya, gelap matanya. Kenapa? Beradaptasi, baru beradaptasi. Itu ya. Kemudian begitu pun haji dibikin ragu-ragu, ya, dicitrakan misalnya Arab Saudi itu negara yang nggak benar lah misalnya. Ngapain sampai ke sana cuma nguntungin Arab Saudi, gitu kan? Bikin podcast begitu supaya umat Islam nggak mau ke sana hajinya. Ya, padahal
dari dulu sampai nanti ila yaumil qiyamah haji itu ke Baitullah. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Hajjul bait, mengunjungi Baitullah, nggak bisa diganti dengan tempat-tempat yang lain, nggak bisa. Ya. Itu haji. Nah, jamaah sekalian, jangan sampai podcast ini membuat keyakinan atau akidah kita ini menjadi ragu-ragu kepada perintah Allah. Ya, nonton podcast boleh buat hiburan misalnya. Apalagi kalau misalnya ada pengajian boleh pengajian. Ya. Siapa yang mengkaji, siapa pengkajinya, dilihat-lihat juga. Jangan sampai salah memilih kajian. Ya, dulu yang pernah saya sampaikan, ada kajian yang sesungguhnya Al-Qari'ah itu artinya bukan hari kiamat. Al-Qari'ah itu artinya membaca. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma'adraka mal-Qari'ah. Padahal membaca itu pakai hamzah. Kalau pakai ain artinya hari kiamat. Itu pengikutnya banyak, followernya banyak itu. Bayangin itu kalau ribuan orang yang nonton podcastnya, ya kemudian dia cocokkan dengan terjemahan misalnya dari Kementerian Agama. Kok Kementerian Agama menerjemahkannya hari kiamat? Kok Ustaz ini menerjemahkannya pembaca, dari kata qara'a, ya qari. Jadi mana yang benar? Ada itu. Ya. Jadi boleh ya ngaji-ngaji di YouTube, tapi pilih gurunya. Ya, yang jelas. Makna Islam, apa artinya Islam? Al-Islamu, Islam itu huwa al-iqraru bil lisan. Wa tasdiqu bil qalbi bi anna jami'a ma ja'a bihi nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam haqqun wa sidqun. Islam itu iqrar bil lisan, ada ikrar, ada ucapan dengan lisan melalui kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Bagi kita yang orang tua kita sudah muslim, ayah kita Islam, ibu kita Islam, lahir dari orang tua yang beragama Islam, maka mengucapkan syahadatnya itu ketika melaksanakan sholat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Ya, ketika duduk tahiyat kita ucapkan itu. Ya. Wa tasdiqu bil qalbi, dan hati membenarkan. Lisan mengucapkan, hati membenarkan. Ada nggak orang yang lisannya beda, hatinya beda? Ada nggak? Hah? Ada. Mulutnya ngomong apa, hatinya bicaranya apa, itu ada. Tapi dalam urusan akidah nggak boleh beda antara lisan dengan qalbun, dengan hati. Harus seirama. Ketika mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, maka hatinya pun harus bersyahadat, mengakui tidak ada Tuhan selain Allah. Ya. Bi anna jami'a ma ja'a bihi nabiyuna, dengan semua yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hakun, kebenaran, wasidqun. Hakun wasidqun itu maknanya kebenaran yang hakiki. Ya. Jadi apapun yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar dan wajib dilaksanakan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian hadirin sekalian kajian kita ya, sebentar. Silakan kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum.